Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, rakyatlah yang berdaulat di negeri ini, maka sudah seyogianya lah para pejabat, para pemangku kebijakan di pusat, di daerah, itu harus manut pada kehendak rakyat. Dan sebetulnya, apa sih yang diinginkan oleh rakyat? Mudah, sederhana. Sarananya dilengkapi, gitu kan? Suasananya dibikin aman, tentram, jangan ada sampah demokrasi macam buzzer itu. Dibersihkan gitu. Dia termasuk infrastruktur. Kan kita tahu katanya Pak Jokowi Bapak Infrastruktur Indonesia. Tapi kok hasil karyanya banyak yang mangkrak. Bandara di mana itu di Majalengka nggak jelas. Bahkan konon katanya mau dibeli oleh siapa itu. Kereta api cepat tidak cepat. Jalan di daerah-daerah kok rusaknya luar biasa. Nah, barangkali untuk itulah kemudian Pak Jokowi sampai datang ke Lampung. Karena malu barangkali, saya kan dikenal sebagai Bapak Infrastruktur. Tapi kenapa infrastruktur bawahan saya rusak? Nah, ini kan masalah. Tapi rupanya sebetulnya bukan hanya di Lampung. Di mana-mana ya ada, di Bandung juga ada ya. Bahkan di Bandung ada lautan sampah hari ini, sahabat semua. Sudah 10 hari. Sahabat-sahabat saya yang berada di dekat TPS ya. Itu daerah Cijambe, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ujung Berung. Wah, ampun baunya. Saya sedih sekali ya terhadap sahabat-sahabat yang tinggal di sana. Bukan hanya di sana, di beberapa tempat. Bandung, lautan sampah. Tapi memang kita juga bukan hanya ingin mendorong pemerintah, kita juga harus menyadari ya, kita juga harus mulai hemat sampah dari rumah. Iya, jadi jangan bikin banyak sampah lah ya. Kita harus menjadi bagian dari yang membersihkan. Termasuk membersihkan perpolitikan di negeri ini. Ngobrolnya kemana-mana nggak apa-apa lah. Ini kan ngobrol santai di malam hari ya. Nah, kita lihat. Lapor Pak Jokowi. Ini jalan rusak parah. Tapi bukan di Lampung. Ini di Jawa Tengah. Waduh. Ganjarnya lagi sibuk di Jakarta. Jogging. Ya itu kan kemarin di GBK ya. Kalau sekarang barangkali bukan di Jakarta. Di mana? Di Kalimantan apa di mana? Nah, ya karena kita lihat Ganjar terutama di weekend itu kan selalu ada di luar kota, ya, kemudian melakukan pencitraan dengan jogging, kan kesukaannya begitu ya. Tapi sayang sekali gitu. Saat Ganjar jogging di kota-kota lain, ini Jawa Tengah belum selesai rusaknya. Apa karena itu kemudian Pak Ganjar sekarang sudah mulai jarang jogging di Jawa Tengah karena jalannya rusak. Nah, ini sangat makjleb sekali saya kira ya. Ini bikin ngeri sekali nih. Ditampakkan langsung oleh netizen gitu. Kita lihat beritanya langsungnya dari TV One. Nah, lapor Pak Jokowi, jalan rusak ini bukan di Lampung tapi di Jawa Tengah. Netizen .2 Gubernur sibuk di Jakarta jogging. Sabtu ya, kabar hari ini. Presiden Joko Widodo mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan kondisi jalan rusak di daerah, baik yang rusak parah dan lama tidak diperbaiki kepada dirinya melalui media sosial. Jadi gimana sekarang ini? Maksudnya Pak Jokowi mau jadi presiden jalan rusak gitu? Ya, jalan harus dibenerin.
tapi kemudian bukan dengan mengambil momentum untuk meraih simpati masyarakat gitu. Ini kan naga-naganya begitu gitu. Apa nih momen yang lagi rame di media sosial? Wah, langsung ditunggangi. Ya mbok ya nggak begitu juga Pak. Menanggapi ini, akhirnya netizen menjadi, bahkan bukan cuma netizen, Bu Susi aja kemarin bikin tadi kali ya, bikin cuitan di Twitter, Pak ini jalan ini rusak. Ya habis dong waktu Pak Jokowi untuk memikirkan yang lain. Oh tapi kan timnya ada. Iya betul ada gitu. Tapi kan yang muncul di publik hari ini kemudian Jokowi fokus membereskan jalan. Nah tahun-tahun kemarin kemana? Dan bukankah itu ada wilayahnya masing-masing kan? Jalan antar provinsi itu, jalan nasional itu tanggung jawab pemerintah nasional. Jalan antar kabupaten kota itu jalan provinsi, tanggung jawab provinsi. Kan terus ke bawah begitu. Tapi kalau akhirnya tidak menjadi akhirnya menjadi prioritas kan, ya gimana ini kok presiden media sosial kalau begitu gitu. Nah, akhirnya netizen pun mengunggah video kondisi jalan rusak, berlumpur dan penuh lubang. Dituliskan dalam video itu, jalan rusak, berlumpur dan penuh lubang itu adalah Jalan Pantura Juwana Pati, Jawa Tengah. Nanti kita lihat videonya ya, ada videonya. Nah, ini dari akun terverifikasi Centang Biru, Demit Isbek mengunggah video yang merekam jalan rusak, berlubang dan penuh lumpur dilalui kendaraan dua truk mungkin ya maksudnya. Pak Jokowi RI 1 ini bukan Lampung Sumatera, tapi Jateng. Gubernur sekarang lagi sibuk di Jakarta jogging. Demikian cuitan yang dipantau di lini masa Twitter. Luar biasa. Kita lihat halaman 2-nya. Selain mengunggah video kondisi jalan rusak, berlumpur dan penuh lubang yang dilalui kendaraan, netizen itu juga membagikan video di mana ada sejumlah warga berunjuk rasa menuntut adanya perbaikan jalan rusak itu. Ke siapa unjuk rasanya ya? Ada jalan rusak, lapor Jokowi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan kondisi jalan di daerah yang rusak parah dan lama tidak diperbaiki kepadanya melalui media sosial. Apabila di daerah Anda masih rusak parah, sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun Instagram ini. Itu yang disampaikan Jokowi sebagaimana tertulis dalam deskripsi unggahannya di Reels, ya, video Reels di akun Instagram. Wah, gimana ini ya? Saya sih langsung membayangkan kalau ini bacaannya, apabila di daerah Anda masih ada pemimpin yang tidak bermoral, tidak berakhlak, menunjukkan aibnya kepada rakyat, masyarakat, seperti yang hobinya suka nonton video porno, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim videonya. Apabila di daerah Anda masih ada para buzzer RP yang memecah belah bangsa, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video. Itu baru keren. Oke, Jokowi juga mempersilahkan publik melaporkan kondisi jalan rusak kepadanya. Ya. Presiden menekankan pembangunan infrastruktur jalan penting untuk mendukung arus mobilitas barang dan orang. Ya, itu saya sepakat, tapi tentu harus dilihat juga seberapa banyak arus itu dilalui ya. Jangan sampai kemudian di jalan daerah yang belum terlalu membutuhkan malah dibuat, tapi di sini gitu di perkotaan yang arusnya luar biasa banyak malah dibiarkan. Kan itu yang ngaco gitu. Kita lihat halaman 3. Dia menegaskan mobilitas yang lancar akan membantu menurunkan biaya logistik dan harga barang. Oke, ini alasan-alasannya terus ya. Kita tidak fokus ke sini. Nah, yang kita lihat videonya langsung ya. Ini videonya langsung. Info Jalur Pantura. Luar biasa. Ini kita lihat jalan-jalannya di Jalan Pantura Pati katanya ya, Jawa Tengah. Ya, apalagi dilalui kendaraan-kendaraan besar begini ya. Padahal ini yang disampaikan Pak Jokowi tadi, ini untuk mobilitas barang orang ya. Untuk kepentingan roda perekonomian. Nah, Pak Ganjar kan mau nyapres. Kenapa harusnya ini sebelum nyapres oleh PDIP itu dibersihin dulu jalannya semua di Jawa Tengah? Ya,
Sahabat-sahabat saya banyak yang dari Jawa Tengah, mohon bersabar ya. Sebentar lagi akan ada pergantian gubernur Jawa Tengah, mudah-mudahan pemimpinnya jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Oktober apa November 2024 ya. Nah, oke. Kita lihat video yang satunya lagi. Ini yang unjuk rasa. Ini yang sering membuat kecelakaan. Bukan karena dia saudara, bukan karena dia adalah anak, bukan karena dia adalah ini, dia adalah sesama kita. Ini adalah kemanusiaan. Yes. Ya. Inilah yang terjadi. Jangan sampai kemudian infrastruktur seperti yang disampaikan sahabat saya Fauzi Ali, ini infrastruktur abal-abal. Ya kita lihat apa proyek Roro Jongrang apa yang disebutnya di Lampung kan hancur juga itu karena buru-buru. Nah, yang menjadi perhatian fokus kita hari ini adalah yuklah para pemimpin, jadilah Anda pemimpin yang original ya, bukan hasil pencitraan. Nah, bagaimana caranya agar betul-betul memang citra Anda sesuai dengan apa yang Anda lakukan? Ya Anda harus benar gitu. Anda harus amanah ya. Kan Anda pengen dipilih lagi ya. Ada yang dari gubernur ingin naik jadi presiden, ada dari bupati ingin naik jadi gubernur dan seterusnya. Buat kita sih nggak ada masalah, silakan saja gitu. Tapi tunjukkan dulu rekam jejaknya, prestasinya, bukan janji-janjinya gitu. Apalagi yang di Lampung kemudian menyalahkan pengusaha. Lah kok baru disalahkan sekarang, kemarin kemana aja gitu. Baik, sahabat Aceh. Kita lihat respon netizen. Nah, bukan, itu wisata off-road. Off-road biasa kalau di daerah Bandung itu kan di Lembang. Ini sekarang bisa di jalan-jalan yang infrastrukturnya rusak begini ya. Ampun. Oke. Silakan dicek ya, silakan dicek. Mudah-mudahan itu salah, informasi video barusan mudah-mudahan salah. Tapi kalau benar, repot sekali, bahaya sekali ya. Elektabilitas Pak Ganjar makin tergerus oleh aib-aibnya yang muncul di berbagai media sosial. Ini jalan nasional atau provinsi atau daerah. Ya, oke, kita lihat yang satu lagi. Pak Ganjar suka berlari di daerah lain, termasuk lari dari tanggung jawab dan lari dari kenyataan di daerahnya sendiri. Ya memang betul ya, kan ini persoalannya bukan hanya jalan bolong, jalan berlubang, tapi juga ada banjir, ada wadas, ada beberapa kasus lainnya yang belum selesai, seperti Bank Jawa Tengah. Ini berikan dulu kepercayaan pada publik kalau ingin Ganjar dipilih gitu. Kan sederhananya begitu ya. Ini lihat respon dari rakyat ya. Pacar aja butuh perhatian, masa jalan enggak katanya. Oke. Kadrun kurang kerjaan, bisanya nge-hoax doang. Lah, itu ada buktinya. Ya gitulah, narasi sempit begitu ya. Ini Jawa Tengah juga katanya, dia lengkapi nih. Untuk teman-teman di para petani kan terganggu juga itu. Pak Jokowi berasal dari Jawa Tengah, harusnya malu. Kok banyak yang jalan rusak, banjir seolah tidak tertangani. Gubernur jogging di daerah lain padahal masih aktif, kok malah Bapak mendukung Ganjar yang dan tidak ada tindakan pula dari Bawaslu. Ya, kemiskinan Jateng ini nomor berapa katanya? Nomor 2 se-Jawa. UMR Jateng terkecil se-Indonesia. Tapi dipilih dengan sangat tegas oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Paradoks kan? Luar biasa keanehannya. Maka kita bagian yang meluruskannya. Kira-kira begitulah ya. Nah, ini Jawa Barat. Oke, terima kasih infonya ya. Jawa Barat juga. Ya semualah yang rusak-rusak kan harus dibenerin. Ganjar itu, nih ini pengakuan orang Jawa Tengah nih. Ganjar itu gubernur nol prestasi. Aku wong Jateng aja paham. Jangankan jalan rusak, mau ketemu aja dibentak. Hobinya aja pencitraan seolah dekat dengan rakyat. Aslinya nol.
Nah, ini mudah-mudahan jadi perhatian, jadi feedback lah ya buat Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar lagi di Jawa Timur katanya, tapi nggak tahu udah pulang apa belum. Ya sekarang libur kali ya. Ya, itulah sahabat AJTN semua yang terjadi di bangsa kita. Kita tentu merasa miris, kita tentu merasa sedih, ya. Banyak jalan-jalan rusak. Pak Ganjar, Pak Jokowi sedang membuat sebuah terobosan, ya, berselancar di atas keramaian netizen. Ini kan awalnya dari videonya siapa? Bima ya. Bima yang menyampaikan, kemudian dibentak direspon dengan negatif oleh Gubernur Lampung. Akhirnya ramai menjadi perbincangan, terbukti oleh para netizen. Dulu ada teman saya juga, Umuhani di Jawa Tengah, yang berenang di kolam, bukan kolam itu, kolam di tengah jalan gitu. Nah, akhirnya Pak Jokowi lah yang datang ke sana. Nah, ini kan seolah-olah sebuah solusi, tapi sebetulnya kan membuat kengacauan baru. Kalau tidak sanggup gubernur diambil alih oleh PUPR dan katanya akan turun 800 miliar. Lah, itu dananya dari mana, alokasinya kok bisa gitu? Kalau itu kewenangan provinsi kan harusnya bertanggung jawab. Cari solusinya gimana, cari uangnya gimana. Ini kok malah diambil alih. Dan Gubernur Lampungnya malah tepuk tangan. Merasa bahagia diambil alih tanggung jawabnya. Waduh, yang begini sih jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi. Maka ke depan kita akan terus memunculkan orang-orang yang jangan dipilih lagi. Dan orang-orang yang silahkan, ini pilihan baik yang kita ketahui hasil dari riset, hasil dari perbandingan dan sebagainya. Ya, apalagi menjelang masa-masa mendekati pemilu ini, rakyat butuh informasi. Karena kita kan nanti bingung. Kita harus memilih presiden, kita sekaligus memilih anggota DPD, memilih anggota DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Mana bisa hafal kita? Maka akan kita bantu nanti ya dengan menayangkan orang-orang yang bisa Anda pilih dan jangan Anda pilih. Kalau presiden sudah jelas ya, langsung saja satu yang menjadi pilihan kita bersama, Anies Rashid Baswedan. Insya Allah begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ingin menyebarkan informasi ini untuk memberikan pemahaman, karena berita-berita mainstream tidak menjangkau seluruh netizen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Alhamdulillah, Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara, luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.